Satu nikmat yang kita latih ya adalah nikmat hidup. Jadi pas bangun tidur tuh berai alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukuri hidup. Udah gitu tarik nafas sambil nyebut alhamdulillah. Aduh itu nikmat deh. Alhamdulillah ya Allah, bisa melihat warna-warni ya Allah, alhamdulillah. Bisa nafas, duduk, alhamdulillah saya bisa duduk ya Allah. Pegang kasur, alhamdulillah saya punya kasur. Berdiri, ya Rob saya bisa berdiri, berapa banyak yang tidak bisa jalan. Betul? Dinikmati hadirin, bangun tidur tuh dinikmati. Sebutkan alhamdulillah pas bercermin, kamu masih ada, alhamdulillah. Cilo kita bersihkan, alhamdulillah. Ya itu tuh karunia Allah hadirin. Ke kamar mandi, masya Allah, alhamdulillah, dekat. Gimana kalau jauh? Saudara udah nyobain belum KKN di kampung yang jauh dari toilet? Menderita. Saya pernah dulu KKN dan toiletnya nggak ada. Aduh, malam-malam harus ke sungai, takut segala macam, nggak tenang lah. Syukur, lihat tubuh kita yang kedua, alhamdulillah punya tangan, bisa megang ya Allah. Lihat mata, pegang alhamdulillah, punya telinga, gigi alhamdulillah, hidung ngadep ke bawah alhamdulillah. Apa yang kurang? Jangan geus kolot kolot-kolot ke hirup mana tem. Jangan cari yang kurangnya, cari yang lebihnya dong. Jerawat untung kecil, gimana kalau jerawat kita lebih gede dari kepala, ya enggak? Oh serius hadirin, kalau mata sakit alhamdulillah ini pasti ada hikmahnya. Apalagi kalau diberi nikmat lebih, baju, ya Allah dengan baju ini saya bisa menutup aurat, terima kasih ya Allah, alhamdulillah punya baju. Pegang, seperti saya ini kan kacamata ini, kalau nggak ada kacamata ini repot bagi saya selindris. Alhamdulillah Allah kasih kacamata ini. Alhamdulillah bisa membedakan ikhwan dan akhwat, ya kan? Masya Allah, ini bisa syukur benar. Jarang orang yang melihat kacamata. Punten ya, saya kadang pengen nangis tadi juga. Ya Allah, engkau tahu mata saya selindris, minus, plus ya. Udah senior kayak gini, engkau berikan kacamata. Masya Allah. Kalau enggak ada repot deh, mual baca deh kalau selindris ya. Itu kan nikmat dari Allah. Alhamdulillah dikasih celana, kasih sabuk, coba nggak ada sabuk, ya repot ya kan. Nanti punya sepatu, alhamdulillah ya Allah. Ini katakan ini dinikmati, punya sepatu tuh ya Rob, alhamdulillah saya bersepatu sehingga tidak luka kaki ini, tidak perih, tidak mudah nginjak tanah panas. Jarang orang bersepatu mikir kayak gitu, bener. Alah yang sepatu teh butut pisan ya teh, kedah luar saja bolong lagi. Sepatu nggak bolong susah makainya, iya kan? Syukuri hadirin. Oh dinikmati itu. Pakai kaos kaki, ya Allah engkau berikan saya kaos kaki. Beda luar biasa beda ketika kita punya benda dan kita sebutkan dengan syukur ini karunia Allah dan manfaatnya. Ini Allahu Akbar, saya engkau beri buku seperti ini. Oh ini teh susah nulis seperti ini, sekarang ada di tangan saya dan saya bisa baca.
bisa kelihatan dan bisa ngerti. Ya Allah, alhamdulillah. Beda tuh lihat buku. Jarang kita mensyukuri buku. HP, oh makanya iya HP canggih. Ya Allah, terima kasih Engkau mudahkan saya punya HP, bisa berkomunikasi, bisa baca Quran. Allah juga tahu. Astagfirullah ya Allah, punten ada yang kelihatan rada nggak sengaja, tapi kesengaja sedikit. Astagfirullah. Lihat YouTube, lihat para ulama di sini. Syukuri hadirin. Bisa lihat, dengar rekaman Buya Hamka. Kapan kita ketemu? Bisa ketemu dengan Ustadz Abdul Somad tiap pagi itu, tinggal pencet. Ustadz Adi Hidayat, nggak usah diundang ceramah, pencet teh kita nggak. Coba hadirin, kalau nggak ada HP, misalkan ada kayu, pencet, susah. Gimana itu? Apa bukan karunia Allah para ulama ngumpul di tangan kita? Benar? Ini saya punya teman kecelakaan, kakinya putus uratnya, main basket 1 bulan tidak bisa bangun, kerjanya sama HP. Selesai sakit hijrah, gak ada tuh yang ngasih nasihat, HP nasihatnya. Untung yang dibukanya para ulama, langsung tidak mau lagi ngutang, dijual asetnya pakai nutup utang, tidak ada ekspansi pakai hutang. Robah dan punya prinsip, kalau mau nolong orang, sebelum orang minta tolong, sebelum tangan begini udah ngasih duluan. Coba itu prinsip kayak gitu. Saya aja nggak gitu-gitu amat. Ketika anak di Jakarta ada kejadian kecelakaan, mobil ketabrak tronton, alhamdulillah anaknya selamat, mobilnya hancur. Besoknya tiba-tiba di rumah ada mobil. Ini mobil siapa? Tanya, ini siapa yang naruh mobil di sini? Gak bilang-bilang, temen itu Pak. Langsung nyimpen, sebelum mobilnya itu bisa diperbaiki, pakai aja mobil ini untuk operasional. Masya Allah, dikembaliin, jangan sampai selesai itu. Luar biasa. Tidak ngasih tahu tuh, ujuk-ujuk dikirim. Pengen ya, itu yang bikin kita celaka teh. Nggak usah pengen dikirimnya, pengen ngirimnya. Kita mah kalau ada yang ke pembagian tuh, jadi pengen saya ente gini. Ini mah persis ada burung, tangan sayapnya patah. Terus ada burung yang lain, tuh lihat, rezeki mah nggak kemana-mana, walaupun patah datang sendiri rezeki. Kata seorang ulama, dah kamu mah salah lihat, harusnya kamu pengen seperti burung yang sehat, terbang kemana-mana bisa ngasih rezeki. Kalau kayak pengen burung patah lagi, mengerti ini dalam hadirin ya. Ada telat memang, perlu proses ini. Syukuri semua alat-alat yang ada. Lemari disebut, ya Allah alhamdulillah. Tiap kepegang alhamdulillah. Punya gunting kuku, klek, alhamdulillah. Enggak semua orang bisa gunting kuku. Ada pengen gunting, enggak ada guntingnya, ya kan? Pengen gunting kuku, enggak ada guntingnya. Gagal, regel. Emang kagaro ya. Serius hadirin, kayak dicukur teh, bersyukur dah, susah nyukurin sendiri, trondol hadirin, nggak ada wibawa. Dan dicukur tamat itu karunia, karena saya pernah dicukur, yang jemput datang, alah kumah udah habis waktunya. Alhamdulillah sorban ini berjasa hadirin, mudah-mudahan nggak coplok sorbannya karena baru sebagian. Masya Allah, nikmat bersyukur. Itu benda. Belum lagi yang punya sepeda, ya Allah terima kasih, dengan sepeda ini saya bisa olahraga.
Dengan sepeda ini saya bisa mudah silaturahim. Yang punya motor, alhamdulillah ya Allah. Yang punya mobil, alhamdulillah engkau titipkan mobil, saya bisa berteduh. Yang punya kontrakan, alhamdulillah ya Allah, saya punya kontrakan. Nggak usah ngomong besar kecil, ada yang udah untung. Yang punya rumah, alhamdulillah. Pokoknya kalau punya barang tuh disyukuri, dan insya Allah nggak akan pakai maksiat. Dan yang bikin maksiat tuh nggak ingat. Coba tiap lihat HP, terima kasih ya Allah, susah buka yang lain. Ya Allah ampun, nggak sengaja ini masuk sendiri ya Rob. Apalagi yang harus disyukuri selain benda adalah hadirnya manusia di sekeliling kita. Lihat orang tua, alhamdulillah ini orang tua saya ya Allah, yang menjadi jalan saya hadir ke dunia. Sambil lihat orang tua begitu, tatap ibu teh, oh ini ya Rob, saya dulu ada di rahim ibu 9 bulan. Oh ibu yang melahirkan saya, ya Allah ini air susu ibu, saya dibesarkan dalam pelukannya, belayannya. Lihat ayah yang makin tua, ya Allah, ayah saya yang membanting tulang menjadi jalan rezeki saya bisa makan, bisa sekolah. Lihat coba begitu. Ah ibu bapak saya sudah meninggal, nyeselnya sekarang. Tapi kalau lihat orang tua begitu, ya Allah ini orang tua saya, ini gerbang surga, kelebihannya saya syukuri, amal untuk saya, kekurangannya saya bersabar dan membantunya amal. Lihat adik, alhamdulillah saya punya adik, kakak, alhamdulillah ada orang yang menjaga saya. Cari yang baik-baiknya. Yang sudah berumah tangga, alhamdulillah saya punya istri. Yang lain-lain mah masih pencarian. Apa saudara ketawa? Dua aman cicing tong loba omong. Jangan usil, semuanya ada garisnya ya. Yang ingin mah banyak ya kan? Ya kan? Tapi dah Allah yang ngatur. Bagi yang belum punya istri gimana? Alhamdulillah saya punya banyak waktu untuk memuliakan orang tua, untuk belajar, untuk berlatih gitu. Jangan aduh orang batur ini duaan nganggur sendiri, aku sendiri lagi. Enggak ngepek lagu itu mah menyakiti diri sendiri. Ganti dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Aku masih, gimana teh lagunya? Seperti yang dulu. Nyiksa diri ya mah. Nggak mungkin, dulu mah bayi lah. Jangan hadirin, mending syukur. Tapi suami saya itu ngorok, atuh syukur berarti hidup ya kan. Kata yang suaminya meninggal, dirindukan tuh korokannya tuh, papa mana korokmu? Aduh, hari ayah mau dibekem, kalau nggak ada ditungguin. Yang punya anak lihat berantakan, oh ribut anak, ya Allah alhamdulillah. Nggak apa-apa anak ribut ngeberantakin, itu dunia mereka. Dah kalau nggak ada anak mah sepi di rumah teh, berantakin. Atuh masa anak tertib, terlalu dewasa, biasa lah. Jangankan anak-anak yang mahasiswa juga nggak tertib ya kan, parkir seenaknya. Tapi ini tembok digambarin, berarti kreatif.
Dan nggak lama, nggak mungkin sampai aki-aki ngegambar. Nggak lama. Bayi itu tidak lama, balita itu tidak lama. Ada di rumah tuh nggak lama anak-anak. Lama-lama ngegedein, udah mulai remaja dia udah mulai nggak suka sama-sama lagi. Nanti mulai sekolah keluar sepi, tinggal yang kecil ya. Yang kecil nanti gede-gede udah nggak ada lagi yang ngeberantakin. Cici nggak di rumah, tinggal berdua, berantakin aja oleh kakek dan nenek ya. Mudah-mudahan sehat. Serius, dinikmati. Bayi nangis dinikmati, namun bayi serem ya nggak mau punya bayi. Nangis, variasi, ngompol, pipis. Ngompol itu berarti normal pipisnya ya kan. Atau dinikmati, disyukuri. Ingat kata dokter Asep, semoga Allah menyayangi beliau yang ngajar ada seorang anak yang perlengketan usus sampai digunting ususnya dan diperkirakan akan sulit, nutrisinya terserap, memerlukan waktu lama untuk kurang gizinya. Tapi ternyata pulihnya cepat. Tahu apa sebabnya? Sesudah diselidiki itu bapaknya ahli syukur. Bagaimanapun keadaan anaknya syukur, walaupun parah, alhamdulillah anak saya masih hidup. Walaupun pingsan lama, alhamdulillah jantungnya masih berdetak, masih bisa bernafas. Dicari apapun yang disyukuri. Ketika anaknya mulai melek, belum bisa berkomunikasi, alhamdulillah matanya sudah terbuka. Apa saja yang bisa disyukuri, dengan izin Allah dihadiahi itu anaknya sembuh lebih cepat. Atulah tong sangsara wae ya. Kita menderita, aduh enggak boga duit, mana boga hulunya eta. Orang teu boga duit, kenapa ini nggak ngomong? Orang mau teu boga duit, tapi mana boga pipi ya nggak? Bani garuk-garuk ini, dari mana saya punya uang? Atau kan punya kepala? Banyak yang harus kita syukuri, betul kah? Ayolah, rumah, kendaraan, teman, saya masih punya teman. Kalau ada yang menghina, lihat dia nggak menghina. Kalau ada yang ngejelek-jelekin, lihat yang menghargai. Kenapa harus fokus sama yang ngejelekin? Benar? Saya tak sebel ke orang, atau biarin itu mah hak dia sebel ke kita. Masa ngomong ke saya monyet, kamu monyet bukan? Bukannya udah tuh. Berarti dia nggak tahu monyet, atau kamu mirip monyet. Ya sederhana hadirin. Yang tersinggung teh yang mirip, ya kan? Loh coba yang gendut, hei kurus nggak akan tersinggung. Hei 2 kuintal tersinggung karena dia ngerasa, ya kan? Yang kurus disebut hei gendut, nggak ngepek. Jadi kalau kita disebut monyet tersinggung karena kita menjiwai ya. Kemonyetan itu biasa lah kita ya. Kalau di kelas ada yang sebel, terus saya mikirin dia. Kenapa kita nggak mikir yang baik-baik ke kita? Benar? Halo? Kenapa kita nggak sibuk mikirin orang yang sayang ke kita? Belum lagi punya guru. Aduh, alhamdulillah ada guru agama, ada guru yang ngajarin ngaji, ada guru yang ngajarin tauhid. Aduh, itu tadi syukurin. Nggak gampang orang punya guru tuh. Berapa banyak umat Islam yang nggak tahu Islam karena tidak ada yang ngajarin, tidak ada dekat dengan sumber ilmu. Oh, masya Allah, kita dimudahkan lah. Di negara-negara tertentu nggak bisa pengajian kayak gini. Alhamdulillah, jangan terlalu banyak komplain dengan keadaan negara kita ya. Manfaatkan segala kelapangan dari Allah ini sebaik-baiknya. Tapi sekarang kita dicurigai radikal. Kata siapa? Yang dicurigai radikal ya yang radikal. Tuh
Terus gimana dong kita? Nah makin tegang dah kita mah nggak radikal ya. Halo? Ya kayak tadi monyet, mana monyet lain tong, jangan tersinggung. Tinggal bantu saja kepada yang curiga itu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau Islam radikal sudah selesai negeri ini dari dulu musnah ya. 212 aja segitu banyaknya orang, rumput aja nggak ada yang tercabut. Tapi dah emang sekarang zamannya begini, tenang aja hadirin ya. Ada yang menjamin kita sama Allah, betul? Ada Allah yang maha besar, dan semuanya juga proses. Jangan dulu dengan prasangka buruk, mending kita syukuri yang bisa kita syukuri. Benar? Aina membahas menteri, saudara presiden bukan yang garobah dibahas oleh kita juga, dan kita juga belum tahu hasil kerjanya, dan media tuh terlalu banyak distorsinya, kita sering kemakan oleh media. Udahlah, mending manfaatkan apa yang kita syukuri, betul? Itu yang akan mendatangkan tambahan karunia. Apalagi yang harus kita syukuri selain manusia di sekeliling kita? Alam. Ini teh syukur hadirin. Nggak usah pakai AC, AG, angin gelembung masuk. Di luar hujan, netesnya kecil-kecil, syukuri. Coba es batu, benyut gitu kan. Di tempat lain gak gampang kayak gini. Kalau panas ekstrim, kalau dingin ekstrim, bener? Kering, alhamdulillah, syukuri alam teh. Tong rewel wae. Wah hujan saya yang macet tong sebel pisan mau hujan teh. Aduh, setiap omongan tuh dicatat oleh Allah. Ya kalau hujan baju nggak ada yang kering, atau dipakai we tidur, besok juga kering sendiri ya. Cuman kita naken di toilet masuk angin. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya istighfar? Astagfirullahaladzim. Akan saya ceritakan jangan dasar menjerumuskan jamaah. Astagfirullah, saya harus minta maaf ke adik saya ya. Dulu nyuci baju buat sekolah, saya sekamar dengan adik Adeda tuh, supaya cepet kering. Gimana, diperas susah, simpen adik lagi tidur ya, nggak kegalai oleh dia, kering besok. Cuma dia yang masuk angin. Jangan diikutin hadirin, itu teh kufur nikmat. Jadi lihat alam, udara, lihat matahari, testing bersyukur. Ada yang negara sulit lihat matahari, alhamdulillah ya Allah. Jangan wah panas ya udara teh, mau apa ngomong gitu? Jadi dingin, jadi sejuk? Enggak. Hujan teh gede jadi kecil, alhamdulillah. Kita nggak kehujanan. Kalau kehujanan, alhamdulillah basah ya. Dulu mau seneng hujan-hujanan teh ya, nikmati dengan syukur apapun. Ya nggak akan tiap waktu tuh kita kehujanan terus, benarkah? Ban meletus, alhamdulillah rezeki tukang tambal ban. Tapi bannya bukan meletus, robek, rezeki tukang ban, benar. Tapi ini masih jauh, 2 kilometer lagi bisa olahraga, kita yang naik, temen yang dorong, apa susahnya? Enak hidup kayak gitu teh. Ada yang sebel sama saya tuh, alhamdulillah bukan kita yang sebel sama dia. Kan yang menderita tuh yang sebel, betul? Kamu teh yang benar jadi orang teh, pakai dong otak kamu, gua tuh paling anak lihat wajahmu. Alhamdulillah bukan kita yang tukang marah-marah. Dompet hilang, alhamdulillah bukan kita yang jadi copet, gitu. Serius hadirin, benar? Beli duren ternyata busuk, alhamdulillah kita yang beli, nggak orang lain. Kita sudah nyelamatin orang lain. Siapa tahu yang punya uang tuh cuman pas-pasan segitu, ya kita mah nggak makan ini juga nggak apa-apa, masih hidup, gitu.
Udah antri di undangan, udah ngebidik tuh ayam bagian pahanya. Pas ketemu bagian cekernya, alhamdulillah cekernya nyambung dari paha ya kan. Alhamdulillah we abdi malah. Alhamdulillah saya juga dikasih batuk. Jarang batuknya. Ada yang batuk sampai gitu kan ada. Alhamdulillah. Betul. Ini serius hadirin. Saya lagi belajar menikmati hidup. Alhamdulillah enak. Itu dengan orang, dengan alam sudah, dengan rezeki. Itu juga harus sangat disyukuri. Rezeki itu jangan hanya uang ya. Pekerjaan, alhamdulillah saya dapat pekerjaan. Tiba-tiba di PHK, alhamdulillah saya punya waktu dengan keluarga, punya ada saat ke masjid lebih banyak, punya kesempatan. Nanti rezeki gimana? Rezeki mah ada beres, tanggungan Allah. Mungkin Allah ingin saya lebih kreatif. Dan sekarang ngadat juga tetap di PHK. Itu mah seperti yang genteng jatuh kena jidat, benjol. Terus saya nggak terima ya, tidak terima nih, nggak mungkin nggak terima. Tanda terimanya sudah jelas ya nggak? Alhamdulillah gentengnya kecil ya nggak? Coba nun batako ya, benar. Ini serius hadirin. Loh, alhamdulillah Pak. Aduh, saya lagi banyak diuji. Anak bergiliran ada yang diuji tuh. Ada yang ketabrak tronton itu, ketabrak dorong, udah gitu lepas, ditabrak lagi kendaraan yang lain. Alhamdulillah tuh, walaupun di opname beberapa waktu nggak ada sesuatu yang kena. Itu kan karunia Allah. Kata polisi itu, baru sekarang ada supir truk yang ngaku. Biasanya tabrak itu dia kabur aja. Tronton tuh, ini mau dipangku, dibersihkan, disayangi anak sayanya. Sampai ketika anak ini selesai dari rumah sakit, tolong katanya supirnya jangan diproses, kekeluargaan aja. Padahal itu supir yang nabrak. Karena kebaikannya berbalas kebaikan lagi. Syukur, alhamdulillah, syukur hadirin. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Percayalah, syukurlah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Dalam kepahitan apapun pasti banyak karunia di sana. Jangan sampai kita kehilangan kemampuan bersyukur karena fokus kepada yang tidak kita harapkan. Jangan sampai kita kehilangan bersyukur karena keinginan belum terpenuhi. Jangan sampai kita kehilangan bersyukur karena kita membandingkan dengan yang lebih. Tidak datang tambahan karunia kecuali dengan syukur.